Mbak cuma pengen tahu aja, maksudnya kalau di Al-Quran nggak ada ya udah nggak apa-apa, Loh, kalau di Alkitab saya kakak mau ada. tahu di Jadi saya nggak Al-Quran, ada tapi kenapa kakak nggak mau tahu di Bible? itu Itu di juga. Bible ada Mbak. Jadi kan saya sekarang mau Oke, tentang Islam. iya ya. Nanti Iya, waktunya kita habis. tengok. Ya, kita tengok. Nggak apa-apa, Kak. Kakak Saya tanya cuma sama saya 10 jam, Kak. Saya masih ada waktu panjang di sini, Kak. sayanya Sebentar ada kakak masuk kerjaan sama yang Rai. lain. Jadi saya cuma pengen tahu yang dari Al-Quran karena saya Enggak, buta saya mau buta nih. tunjukkan satu ini, Anggap saja Kak. saya buta. Kalau Alkitab nanti saya baca sendiri, saya tahu. Jadi nggak usah Jangan, dijelasin Kak. orang Nggak itu. boleh. Nggak, sekarang Berarti di begini. Al-Quran nggak Mbak, ada dong. Kak, di dalam Markus tadi. Kenapa selalu ngajak ke Sesudah Yesus Alkitab berbicara itu maksud aku demikian Mbak? kepada mereka, biar kakak tahu gitu loh. Nah, lalu ia naik ke sorga. Kita klik, Kak. Ini kalau merujuk kepada bahasa Yunaninya, ternyata ini artinya Uranos, Kak. Uranos itu bahasa Yunaninya itu langit, Kak. Di Kisah Rasul ada kan, di Kisah Rasul juga. Jadi nggak cuma satu ayat doang, Mbak. Ngelihatnya juga yang lain juga gitu. Jadi saya Bukan. nggak mau. Coba Saya begini, tuh Kak. pengen yang di Al-Quran. Coba kakak, Di Al-Quran. iya, Kak. Kakak dengarkan dulu saya, Kak. Kita enak, biar enak. Begini, kita ini kan diskusi, Kak. Kita bukan mau mencari Tapi simpel mah diskusi, tapi cuma pengen yang kebenaran. itu dong. Orang saya pengen juga yang Islam, pengen belajar juga. Biar saya tahu. Iya, Lalu di yang dalam, tetap makanya jangan- saya jangan- jelaskan, Kak. Di dalam, sebentar, Kak, sebentar dulu. Di dalam Islam tidak ada satupun makhluk yang sudah ada di surga atau Oh, neraka. oke. Ya udah Surga berarti dan nggak neraka ada itu ya. tempat terakhir, Kak. Oh, ya Nah, udah. sementara Nggak Yesus apa-apa, juga saya bukan menghargai. berada di surga, Kak. Oh, ya udah Loh, nggak Yesus apa-apa, juga saya bukan di surga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mbak. Saya menghargai kepercayaan Mbak Nora. Jadi saya juga nggak marah gitu. Itu kan imannya Mbak Nora ya. Bukan. Sama tuh. Islam ada, Yesus melakukan mujizat ada juga di Kristen. Tadi di Markus, Al-Quran Markus ada juga berapa, ya, di Kak? Al-Quran. Markus. Ya, Di sebentar Al-Quran dulu, Kak. ada. Sebentar, Juga Kak. masih. Markus. Mbak, Ya, jangan, sebentar dulu, Kak. jangan ngeliat di Alkitab, maksud saya di Al-Qurannya. Bukan begini, Kak. Kalau di Al-Quran jelas, manusia belum, satu pun makhluk belum ada yang namanya di surga, Kak. Oh ya udah Surga jangan itu kosong, maksudnya melompong. saya cuma tahu di Al-Quran doang. Kalau di Loh, Alkitab mah itu. Kak, kakak harus tahu juga di Bible kakak bukan di surga, Kak. Mbak cuma pengen tahu aja, maksudnya kalau di Al-Quran nggak ada ya udah nggak apa-apa, Loh, kalau di Alkitab kakak saya mau ada. tahu di Jadi saya nggak Al-Quran, ada tapi kenapa kakak nggak mau tahu di Bible? Itu juga. ada, Mbak. Jadi kan saya sekarang mau Oke, tentang Islam. iya ya. Nanti Iya, waktunya kita habis. tengok. Ya, kita tengok. Nggak apa-apa, Kak. Kakak tanya sama saya 10 jam, Kak. Saya masih ada waktu panjang di sini, Kak. Sayanya Sebentar ada kakak masuk kerjaan sama yang Rai. lain. Jadi saya cuma pengen tahu yang dari Al-Quran karena saya Enggak, buta saya mau buta nih. tunjukkan satu ini, Anggap saja Kak. saya buta. Kalau Alkitab nanti saya baca sendiri, saya tahu. Jadi nggak usah dijelasin Jangan, Kak. orang Nggak itu. boleh. Nggak, sekarang berarti di begini. Al-Quran nggak ada Mbak, dong. Kak, di dalam Markus tadi. Kenapa selalu ngajak ke Sesudah Yesus Alkitab berbicara itu maksud aku, demikian Mbak? kepada mereka, biar kakak tahu gitu loh. Nah, lalu ia naik ke sorga. Kita klik, Kak. Ini kalau merujuk kepada bahasa Yunaninya, ternyata ini artinya Uranos, Kak. Uranos itu bahasa Yunaninya itu langit, Kak. Di Kisah Rasul ada kan, di Kisah Rasul juga. Jadi nggak cuma satu ayat doang, Mbak. Ngelihatnya juga yang lain juga gitu. Jadi saya Bukan. nggak mau. Coba saya begini, tuh Kak. pengen yang di Al-Quran. Coba Di Al-Quran. kakak, iya, Kak. Kakak dengarkan dulu saya, Kak. Kita enak, biar enak. Begini, kita ini kan diskusi, Kak. Kita bukan mau mencari Tapi simpel mah diskusi, tapi cuma pengen kebenaran. itu dong. Orang saya pengen juga yang Islam, pengen belajar juga. Biar saya tahu. Iya, Lalu di yang dalam, tetap makanya jangan- saya jangan- jelaskan, Kak. Di dalam, sebentar, Kak, sebentar dulu. Di dalam Islam tidak ada satupun makhluk yang sudah ada di surga atau neraka. Oh, oke. Ya udah Surga berarti dan nggak neraka ada itu ya. tempat terakhir, Kak. Oh, ya Nah, udah. sementara Nggak Yesus apa-apa, juga saya bukan menghargai. berada di surga, Kak. Oh, ya udah Loh, nggak Yesus apa-apa, juga saya bukan di surga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Saya menghargai kepercayaan Mbak Nora. Jadi saya juga nggak marah gitu. Itu kan imannya Mbak Nora ya. Bukan. Kakak kenapa tidak mau cari tahu Yesus di surga atau tidak? Makanya Nggak usah tadi cari Bang tahu, nanti Degol saya cari tahu sama tunggu dulu. pendeta saya. Sebentar dulu. Saya punya Sebentar dulu. pendeta, Di Mbak. dalam surat, Saya- iya sebentar, nanti banyak PR buat pendeta. Di dalam surat Maryam ayat 33. Ya. Makanya kenapa Bang Degol tadi bilang ini, di situ nggak ada tuh, nah, akan diwafatkan katanya. Hmm. Makanya saya bilang kita balik ke originalnya. Originalnya itu paham nggak dia tadi di situ yang mutu tuh. Nah, sekarang kita balik ke original Tapi Yunani. kalau misalnya kan ada terjemahan tuh Al-Quran emang beda dengan yang pas di Arabnya gitu mas saya. Bukan, Kak. Begini, Oh. Kak, terjemahan itu hanya membantu. Nah, sekarang begini. Beda kita dengan lihat. ayat, Sebentar dulu, Kak, saya jelaskan. Makanya Kakak Arabnya sebentar ya? dulu, Kak. Saya jelaskan dulu, Kak. Oke, Tadi oke. yang saya bacakan itu kan dan diwafatkan. Ini akan tanda tanya. Berarti Yesus sudah mati. Nah,
Bagaimana cara kita mengkaji terjemahan ini? Kita balikan ke original. Nah, ternyata di originalnya itu bukan berarti diwafatkan. Bukan berarti sudah wafat, tetapi akan diwafatkan. Dia merujuk kepada future. Makanya sekarang saya tanya, di dalam Markus 16 nomor 19, Yesus terangkat ke sorga. Balikan dulu dong ke original Yunani. Ternyata Yesus tidak di sorga, tetapi di langit. Karena bahasa Yunani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah aku nggak mau bertengkar di sini, Mbak, karena kita imannya bukan beda. bertengkar, Udah lah, Mbak, jangan panas. Saya ngasih tahu kebenaran. Santai. Saya ngasih tahu kebenaran. Saya Iya, ngasih nggak tahu apa-apa. kebenaran begini, Kak. Di dalam, ya tunggu dulu, Kak. Izinkan saya bicara. Biar enak kita dapat poin. Di dalam Bible Kakak, bahasa Yunani itu kan bahasa Yunani aslinya. Bahasa Yunani Paradiso itu artinya surga. Uranios itu artinya langit. Nah, ternyata di situ merujuk kepada Uranios, artinya langit. Yesus nggak ada berada di surga. Ya udah nggak apa-apa, Mbak. Saya justru menanya tentang Yesus yang ada di Al-Quran. Iya. Nah, itu kan udah satu, ya udah Iya. nggak masalah, itu saya skip aja kalau memang di Al-Quran Yang Yesus kedua. ada di langit, nggak masalah. Nah, sekarang kan Iya, memang semua di langit, nggak ada yang apa. Iya, Nabi iya, Ibrahim iya. pun di langit. Nah, kemudian Bayang. Yesus kan melakukan mujizat ya, mujizat yang dilakukan Ya. ya kan, Pak? Ya kan, Ya. Yesus melakukan mujizat. Ya. Nah, kemudian Yesus memang tidak disalib, tapi diserupakan. Diserupakannya siapa yang dijadikan penggantinya gitu, maksudnya kalau di Al-Quran. Kalau memang Yesus itu tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah gitu kan? Kalau di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, Kak. Ya. Tidak jelas Ya, Al-Qur'annya. jadi gini, Kak, di dalam sebentar, Kak, Kakak bertanya tapi bukan nggak jelas. Al-Quran kami itu bukan kitab sejarah biografi. Tidak. Karena begini, Al-Quran kami ini adalah penjabaran, penjelasan hukum-hukum syariat, semua ada di dalam situ. Aturan-aturan. Al-Quran itu untuk kehidupan manusia. Bukan menceritakan sejarah, Kak. Oh, Yesus ini digantikan dengan ini, akhirnya ini nggak ada, Kak. Kalau semua kayak begitu, Kak, berarti Nabi Musa di mana dikuburkan? Di tempat Kakak aja nggak ada Nabi Musa disunat. Ayo. Ya kan? Umur Yesus waktu 12 sampai tunggu dulu. Gitu ya? Begini, Kak, umur Yesus dari 12 sampai 29 aja nggak jelas kemana Yesus. Ya kan? Padahal kalian sejarah tentang Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau kami nggak. Al-Quran itu pedoman hidup bagi umat manusia, Kak. Di situ dijelaskan bagaimana, dijelaskan tentang siapa yang boleh kamu nikahi, yang tidak boleh, semua diatur di dalam Islam, Kak. Kalau Kristen tidak ada. Makanya kitab kami bukan kitab sejarah. Bagi kami, siapa yang diserupakan itu tidak penting. Intinya apa? Intinya bahwa Nabi yang sangat mulia yang dilahirkan dari seorang perawan yang suci, yang keluarganya notabene adalah keluarga. Sebentar dulu, Bang De Gaulle. Jangan jadi-jadi, Bang. Nanti kalau saya buka kitab kamu lebih parah lagi, Bang. Iya, saya buka kitab kamu lebih parah lagi. Nanti saya akan banyak bertanya, Paulus itu siapa bapak mamanya? Kenapa bisa diangkat menjadi rasul? Keterangan dari Paulus yang kontradiksi banyak kali. Saya, Mbak. Bahkan ya, Bang De Gaulle ini jangan potong-potong jadi-jadi. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Bagi Allah di situ memperkenalkan dirinya. Allah menceritakan bahwa ada nabi-nabi dan rasul terdahulu yang diutus sebelum baginda Rasulullah. Bahwa ada kitab-kitab terdahulu memang yang diberikan kepada nabi-nabi ini. Bahwa ada yang seperti ini, semua penciptaan langit dan bumi semua dijelaskan. Tetapi bukan berarti Nabi Isa diangkat ke langit. Dia ke langit kesekian, Nabi Ibrahim, nggak ada seperti itu. Hukum-hukum saja yang di situ. Cuma memberitahukan bahwa Nabi Isa pernah diutus untuk bangsa Israel. Dia diberikan kitab Injil. Terus Nabi Isa pada waktu itu banyak yang menolak dan ingin disalibkan. Tetapi Allah memuliakan nabinya ini dengan mengangkatnya dan menggantikannya dengan yang diserupakan dengan dia. Siapa yang diserupakan? Itu kami tidak perlu tahu. Intinya, inti dari semua itu apa? Allah memuliakan nabi dan utusannya, nabi dan rasulnya. Tapi di dalam Bible kalian, Daud seorang nabi, seorang rasul, kenapa dikatakan berzina? Bahkan Abraham kalian kutuk. Saya koreksi dulu ya, Mbak. Itu Daud bukan itu bukan rasul. nabi. Silakan, Itu Nasir. Nabi. Daud itu raja sih, Mbak. Terusin lagi, Pak. Saya cuma koreksi itu doang. Daud itu raja bagi Kristen, bukan nabi sih. Ya udah terusin aja, Mbak Nora. Oke, Nanya lagi deh Mbak. oke. Ya saya belum diselesai tuh si Mbak Nora nerangin ke saya. Apa tuh? Ya, Udah selesai. sudah bahwa Sudah ya, jadi, apa Pak. yang diserupakan Jadi itu saya tidak akan nanya lagi, tertulis di dalam Al-Quran. Oke. Ya, saya nanya lagi ya, Mbak. Ya, silakan. Nah, kan kalau memang Saya mute ya, saya mute. saya nggak masalah sih kalau memang nggak ada orang. Cuman jadi saya tuh jadi kasihan juga sama orang yang menggantikan, harusnya Yesus disalib, tapi orang itu yang menggantikan gitu kan. Yang menurut saya tuh jadi tega ya Kak, Allahnya. justru lebih kasihan menggantikan mana, orang Kak? lain. Lebih tega mana? Kalian menyalibkan Yesus
atau lebih bagus menggantikan? Lebih tega mana, Kak? Lebih baik anak kalian yang dicambuk atau kalian yang dicambuk? Kalau Lebih tega mana, Kak? Kalau saya jawab dulu ya. Saya jawab ya, Mbak. Iya. Ya. Nah, di pikiran saya ya, kok Allah itu tega amat ya menggantikan kayak tumbal gitu sebagai pengganti Isa kan, karena dia gitu kan sebagai pengganti Isa untuk Nah, yang jadi masalah kalau akhirnya di dalam kekristenan Yesus yang disalibkan, itu tuh menandakan bahwa Allah kita itu Allah yang penuh kasih. Kasihnya kepada siapa? Kasihnya kepada manusia. Dia korbankan gitu. Allah yang dari surga turun ke dunia untuk mengorbankan dirinya untuk menjamah manusia. Sedangkan kalau Allahnya, saya bukannya menghujat, enggak ya. Cuman pengertian saya ya, Mbak. Kalau memang salah, sorry ya. Saya cuma ingin istilahnya menjelaskan perbedaan. Kenapa kok Kristen bela-belain banget sih? Kan kalau seringkali orang Islam kan suka ini, kamu Tuhannya disalib gitu pakai kolor lagi di tiang gantungan lagi kan kata umat Muslim gitu kan. Yeah. Tapi saya cuma mau ngasih tahu kan agak bagi saya yang sudah menerima kasih Tuhan kok tega gitu ya, kok digantikan sama yang lain, sedangkan itu kan manusia yang istilahnya memang udah penuh dosa. Harusnya kan Tuhan datang menyatakan kasihnya, berkorban untuk manusia gitu. Kok Allahnya dia tidak mau berkorban, menyatakan di mana kasih Allah gitu, membiarkan manusia tetap berdosa, berusaha dengan sepenuhnya. Itu aja sih, Mbak. Ya, gini Mbak, mau dijelaskan Mbak Nora. Mau dijelaskan dari sisi Islam atau sisi Kristen, Mbak? Siapa mau dengar dari Mbak Nora? Emang ini siapa ya? Salam kenal, Mbak. Saya Bambang. Nggak tahu dong. Iya, jadi saya bantu. Gini Mbak. Gini Mbak. Tadi barusan saya udah minta isi saya sudah dikasih haus kan, hostnya haus. Mbak tega, hostnya haus. Iya, saya memang lagi tidak puasa. Kebetulan saya mau prepare, Kak. Jadi saya mau siap-siap, baterai mau saya cas. Kakak silakan diskusi. Insya Allah ini saudara saya Bang Thomas, Bang Rashid. Jangan. Teman-teman, sebenarnya bukti Yesus tidak disalib, tetapi Allah mengangkatnya. Hal itu ada tersirat juga di dalam Bible kepunyaan umat Kristen sendiri. Kalau umat Kristen mau belajar, tentunya akan menemukan bahwa ternyata Yesus tidak disalib menurut Bible sendiri. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ternyata memang Yesus tidak disalib, melainkan ada yang disalib itu adalah yang diserupakan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Nah, tentunya ini membutuhkan kejelian dan juga kritis dari pemikiran orang Kristen itu sendiri, mencari tahu bahwa ternyata memang Yesus tidak disalib, ada tertulis di dalam Bible mereka. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.